Selamat pagi anak-anak ibu semua. Salam sehat bagi kita. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Baiklah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita di bidang studi kimia bersama dengan saya, Ibu Santi Ardelina, SPD. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak ibu, materi pertama yang akan kita bahas di pelajaran kimia itu adalah perubahan materi dan pemisahan campuran. Nah, sebelum kita sampai pada topik pembahasan kita pada hari ini, Ibu akan sampaikan kepada kalian kompetensi dasar dan indikator pelajaran kita. Kompetensi dasarnya ada 1, yaitu menganalisis perubahan materi dan pemisahan campuran. Sedangkan indikator ada 2, yang pertama membedakan sifat materi yaitu sifat kimia dan sifat fisika, dan yang kedua membedakan perubahan materi yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Jadi setelah kita mempelajari topik kita pada hari ini, kalian siswa-siswa ibu diharapkan mampu yang pertama membedakan sifat materi, yaitu sifat kimia dan sifat fisika. Yang kedua, dapat membedakan perubahan materi, yaitu perubahan kimia dan perubahan fisika. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, berhubung ini adalah pembelajaran kita yang pertama, maka Ibu akan sampaikan dulu apa sih ilmu kimia itu, ya kan? Karena mungkin sewaktu SMP juga sudah ada yang belajar materi tentang kimia, tapi ada juga yang tidak. Nah, jadi supaya sama konsep kita, sama pemahaman kita tentang ilmu kimia, maka kita akan bahas dulu apa sih ilmu kimia itu. Nah, ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang materi, meliputi susunan, struktur, sifat, dan perubahannya, serta energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, setelah itu muncul lagi pertanyaan, Bu, emangnya materi itu apa ya, Bu? Kenapa materi itu dibahas, Bu? Nah, kita akan lihat apa sih itu materi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, jadi setiap yang memiliki massa, setiap yang menempati ruang, itu digolongkan ke dalam materi. Nah, kalau begitu, bisa kita ambil kesimpulan bahwa ilmu kimia ini mencakup keseluruhan ataupun hampir keseluruhan yang ada di muka bumi ini. Karena setiap yang ada massa, setiap yang menempati ruang, itu akan dibahas di dalam ilmu kimia. Apa contohnya, Bu? Contoh materi itu buku. Kenapa buku disebut sebagai materi? Karena buku itu memiliki massa, dan buku itu juga menempati ruang. Contoh lainnya apa, Bu? Makanan, uang. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan, semua yang memiliki massa, semua yang menempati ruang, itu kita sebut dengan materi. Kalau begitu, apa sih manfaat belajar ilmu kimia? Ya, manfaatnya bisa memberikan pemahaman terhadap alam sekitar dan proses yang terjadi. Yang kedua, produk yang menimbulkan masalah. Yang ketiga, produk yang bermanfaat. Yang keempat, bahan kimia yang berbahaya bagi tubuh. Nah, jadi kalau kita perhatikan, semua hal yang ada di dalam kehidupan kita itu berbau ilmu kimia. Nah, peran ilmu kimia terhadap ilmu pengetahuan lainnya bisa kita lihat
Kenapa? Karena ilmu kimia itu sangat berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi ilmu kimia itu tidak bisa berdiri sendiri. Ada hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang lainnya. Contoh, hubungan ilmu kimia dengan kedokteran misalnya. Ya, digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Yang kedua, hubungan ilmu kimia dengan farmasi, yaitu berhubungan dengan obat-obatan. Yang ketiga, hubungan ilmu kimia dengan pertanian, yaitu berhubungan dengan pembuatan pupuk. Yang keempat, hubungan kimia dengan ilmu biologi, yaitu bagaimana metabolisme yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian hubungan kimia dengan ilmu seni, itu contohnya pembuatan cat. Dan yang terakhir, hubungan kimia dengan kriminologi, itu dia dalam proses tes urin. Apakah seseorang itu misalnya mengkonsumsi narkoba, itu bisa kita cek melalui tes urin. Nah, ini hanya sebagian kecil dari contoh hubungan ilmu kimia dengan ilmu lain. Nah, anak-anak ibu bisa kamu coba cari lagi di literatur, di buku-buku, atau di internet, bagaimana hubungan ilmu kimia dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Itu sangat luas jangkauannya, sangat banyak contoh-contohnya. Bolehlah kamu coba cari nanti di literatur-literatur lainnya. Ibu hanya menjelaskan sebagian kecil saja. Nah, sekarang kita masuk ke sifat materi. Tadi kita sudah bahas materi itu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, kita akan lihat sifat-sifat materi itu. Nah, sifat materi itu ada dua. Yang pertama adalah sifat fisika dan yang kedua adalah sifat kimia. Oke, kita lihat dulu sifat fisika. Apa sih itu sifat fisika? Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan penampilan dan keadaan fisik suatu zat. Contohnya, titik leleh, titik didih, dan juga massa jenis. Nah, yang kedua, sifat kimia itu adalah sifat yang menunjukkan kemampuan suatu zat berubah menjadi zat lainnya. Contoh, mudah tidaknya suatu benda itu berkarat, mudah tidaknya suatu benda itu terbakar, mudah tidaknya suatu benda itu membusuk. Nah, inilah perbedaan antara sifat fisika dengan sifat kimia. Kalau begitu, wujud zat. Wujud zat kita golongkan ke dalam sifat fisika. Kenapa? Karena wujud itu merupakan penampilan. Ya kan? Wujud zat itu ada 3. Ada padat, ada gas, dan ada cair. Nah, masing-masing wujud zat ini memiliki sifat yang berbeda-beda pula. Nah, ini dia gambar dari sifat-sifat fisika dan sifat kimia yang sudah kita bahas tadi. Ada titik leleh, titik didih, wujud zat, warna zat, kekentalan, kekeruhan, itu digolongkan ke dalam sifat fisika. Sedangkan mudah berkarat, mudah terbakar, mudah membusuk, itu digolongkan ke dalam sifat kimia. Nah, anak-anak ibu akan tampilkan sebuah video yang menunjukkan tentang perubahan sifat dan perubahan wujud benda. Benda ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Masing-masing wujud dapat mengalami perubahan. Sifat benda. Benda padat mempunyai sifat bentuk dan ukurannya tetap walaupun tempatnya dipindah-pindahkan. Benda cair mempunyai sifat bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya, mempunyai berat. Permukaan selalu datar, mengalir dari yang tinggi ke yang rendah, menekan ke segala arah. Sifat benda. Gas dapat dikenali berdasarkan sifat-sifatnya, yaitu bentuk sesuai tempat, memiliki berat, memberi tekanan, dapat mengalir, dapat memuai dan menyusut. Perubahan wujud benda. Perhatikan gambar animasi berikut ini. Perubahan wujud dari cair menjadi padat disebut membeku. Perubahan wujud dari padat menjadi gas disebut menyublim. Dan perubahan wujud benda dari gas menjadi cair disebut mengembut. Sebaliknya, dari padat menjadi cair disebut mencair atau melebur. Perubahan benda dari cair menjadi gas disebut menguap.
dan dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Nah, itu tadi dia sifat-sifat materi. Bisa kita ambil kesimpulan ada dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika berhubungan dengan penampilan, sedangkan sifat kimia berhubungan dengan kemampuan suatu benda itu berubah, membentuk ataupun menghasilkan zat baru. Baiklah anak-anak ibu, sekarang kita masuk ke topik yang kedua, itu adalah perubahan materi. Sama seperti sifat materi tadi, perubahan materi juga dibagi menjadi dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Apa perbedaannya? Mari kita lihat gambar yang ada di sini. Kalau misalnya kita perhatikan gambar yang sebelah kiri, itu adalah es yang mencair. Sedangkan sebelah kanan itu adalah api unggun yang sedang menyala. Nah, kalau kita perhatikan, ini berbeda. Yang mana perubahan fisika, yang mana perubahan kimia akan kita bahas setelah yang ini. Jadi setelah ini nanti kamu sudah bisa bedakan yang mana perubahan fisika dan yang mana perubahan kimia. Baiklah, perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan materi baru. Ciri-cirinya, terjadi perubahan bentuk. Contohnya apa, Bu? Contohnya, beras ditumbuk menjadi tepung. Nah, kalau kita lihat di situ, tidak ada materi baru yang dihasilkan. Hanya terjadi perubahan bentuk yang tadinya beras ukurannya agak besar, nah setelah ditumbuk dia menjadi tepung. Ya kan, bentuknya berubah. Nah, yang kedua terjadi perubahan wujud. Ini tadi sudah kita bahas dan videonya juga sudah Ibu tunjukkan. Wujud itu ada 3, ada padat, gas, dan cair. Nah, kalau yang terjadi adalah perubahan wujud seperti ini, misalnya seperti tadi, es mencair, berarti itu wujudnya dari padat menjadi cair, ya kan? Terjadi perubahan wujud, maka itu digolongkan ke dalam perubahan fisika. Ya kan, es mencair contohnya. Oke, kemudian terjadi perubahan ukuran. Misalnya, ketika kamu menggunting selembar kertas, ya kan, yang tadi ukurannya besar, setelah kamu gunting, ukurannya menjadi kecil. Ada nggak zat baru ataupun materi baru yang dihasilkan? Tidak kan? Yang terjadi hanyalah perubahan ukuran. Yang ukurannya besar berubah menjadi lebih kecil. Nah, dan yang terakhir itu adalah terjadi pelarutan. Contohnya, misalnya kamu mau buat teh manis, ya kan? Kamu larutkan gula ke dalam air. Nah, di situ tidak ada terbentuk zat baru, hanya terjadi pelarutan. Nah, maka itu digolongkan menjadi perubahan fisika. Ya kan? Jadi, bisa kita ambil kesimpulan, perubahan fisika itu perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Nah, kemudian yang kedua, perubahan kimia. Apa itu perubahan kimia? Kebalikan dari perubahan fisika tadi. Nah, kalau perubahan kimia, perubahan yang menghasilkan materi baru. Ciri-cirinya, terjadi perubahan warna. Contoh, kalau misalnya kamu kupas apel, kemudian kamu biarkan beberapa saat, maka akan terjadi perubahan warna. Dia akan menjadi kecoklatan. Itu namanya teroksidasi. Nah, terjadi perubahan warna pada apel yang sudah kamu kupas, itu digolongkan ke dalam perubahan kimia. Nah, yang kedua itu adalah terbentuknya gas. Ya kan? Pada proses pembakaran, ingat, setiap proses pembakaran itu digolongkan ke dalam perubahan kimia. Kenapa? Karena pembakaran akan menghasilkan gas CO2 ataupun karbon dioksida. Nah, makanya kalau misalnya kita melakukan pembakaran, itu tidak boleh di dalam ruangan tertutup. Kalau misalnya ruangannya itu tertutup, kamu membakar sesuatu di dalam itu, maka akan dihasilkan gas CO2. Nah, kalau proses pembakaran terjadi secara terus-menerus,
Ingat, proses pembakaran membutuhkan oksigen, ya kan? Nah, oksigen di dalam ruangan itu akan habis dan gas karbon dioksida yang dihasilkan dari pembakaran yang akan ada di ruangan tersebut. Maka kalau pembakaran terjadi terus-menerus di dalam ruangan tertutup, ruangan itu akan dipenuhi oleh gas karbon dioksida dan itu akan membuat kamu menjadi sesak nafas, ya kan? Karena kekurangan oksigen dan yang ada di ruangan itu hanyalah gas karbon dioksida. Ya. Kemudian perubahan suhu. Nah, perubahan suhu misalnya ini juga sebenarnya terjadi proses pembakaran ya. Perubahan suhu misalnya kamu masak telur, kamu akan menggunakan api, ya kan? Ketika kamu tambahkan suhu, ada perubahan suhu yang terjadi, maka telur yang mentah tadi akan menjadi masak. Nah, seperti itu dia. Kemudian yang terakhir adalah terbentuk endapan. Contohnya, endapan timbul saat larutan natrium kromat ditetesi larutan perak nitrat. Nah, jadi dalam perubahan kimia ada 4 yang terjadi. Terjadi perubahan warna, terbentuk gas, perubahan suhu, dan terbentuk endapan. Baiklah, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian video tentang perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Kemudian kita letakkan lilin di dalam kulit tadi. Nah, lilin menjadi meleleh karena proses pembakaran. Kalau kita bakar Nah, di situ tadi terjelas lihat ya, apa perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Ketika lilin dibakar, terjadi proses pelelehan lilin. Bukan pembakarannya yang mau kita lihat ya, proses pelelehan lilinnya. Nah, lilin meleleh itu digolongkan ke dalam perubahan fisika. Sedangkan ketika kertas dibakar, maka akan dihasilkan abu, ada zat baru yang dihasilkan. Maka itu digolongkan ke dalam perubahan kimia. Nah, kalau begitu, coba bandingkan perubahan fisika dan kimia yang terjadi pada gambar berikut ini. Nah, sama seperti yang tadi ya. Ya, lilin terbakar ataupun lilin yang meleleh. Nah, coba kita amati gambar ini. Kalau misalnya kita perhatikan, di situ ada 2 perubahan yang terjadi. Nah, kalau yang namanya lilin meleleh, ya kan, kalau kita lihat lilin yang meleleh dari wujudnya padat, ketika dia meleleh berubah menjadi cair. Nah, ketika dia sudah mendingin, maka dia akan menjadi padat kembali. Nah, di situ terjadi perubahan wujud. Padat menjadi cair, menjadi padat. Nah, itu digolongkan ke dalam perubahan fisika. Sedangkan kalau yang kita amati adalah proses pembakarannya ataupun sumbu lilin yang terbakar, ya kan? Itu bisa kita golongkan ke dalam perubahan kimia karena itu merupakan proses pembakaran. Tadi sudah Ibu jelaskan, setiap proses pembakaran itu digolongkan ke dalam perubahan fisika. Kenapa? Karena ada zat baru yang dihasilkan. Apa itu? Gas karbon dioksida. Nah, inilah materi kita pada hari ini. Ibu harap
Kamu bisa mencari di literatur lain, di buku-buku ataupun di internet, apa contoh-contoh dari perubahan fisika dan perubahan kimia yang lainnya. Itu sangat banyak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu harap kalian mencari contoh-contoh yang lain supaya anak-anak ibu sekalian semuanya bisa lebih paham, bisa lebih mengerti tentang materi kita pada hari ini. Itu materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu semuanya bisa paham, bisa mengerti materi yang ibu ajarkan pada hari ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak ibu, materi kita sudah selesai. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua.